Perkenalkan, nama saya Welda Maresanome, NIM 102-2020-0055, kelas B PAUD semester 6, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Bab 1. Konsep dasar pembelajaran berbasis TIK. A. Konsep belajar dan pembelajaran menurut Wilkelm. Belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi yang aktif dan lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap, di mana perubahan bersifat relatif konstan. Belajar adalah suatu aktivitas diri yang menghasilkan perubahan kemampuan individu. Pembelajaran di mana perubahan kemampuan yang diperoleh tersebut berlaku dalam jangka waktu yang relatif lama, konstan, dan terus-menerus didapatkan melalui latihan dan pengalaman. Menurut Suyabrata, secara garis besar mengatakan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar dapat digolongkan menjadi dua, yaitu faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu yang meliputi faktor fisiologis dan faktor psikologis, dan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar dari individu yang meliputi faktor sosial dan faktor non-sosial. Faktor fisiologis berasal dari keadaan jasmani diri individu itu sendiri, biasanya berhubungan erat dengan fungsi fisik, misalnya kesehatan panca indera dan lain-lain. Faktor psikologis berhubungan dengan hal-hal yang bersifat psikis, misalnya motivasi, minat, bakat, dan kemampuan kognitif. Faktor sosial yang dimaksud di sini adalah faktor manusia. B. Pengertian pembelajaran berbasis TIK. Teknologi informasi mencakup segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data perangkat yang satu ke lainnya. Teknologi informasi atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah information technology adalah istilah umum yang untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Di dalam institusi cenderung memperluas akses ke pendidikan. Melalui TIK, pembelajaran dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Materi khusus online misalnya dapat diakses 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Ruang kelas terinformasi memungkinkan pembelajaran dan guru untuk berinteraksi secara bersamaan dengan mudah dan nyaman. C. Manfaat penggunaan TIK dalam pendidikan. Ada beberapa manfaat yang dirasakan dalam penggunaan TIK dalam pembelajaran, diantaranya adalah membantu siswa dalam mengakses informasi digital secara efisien dan efektif, menghasilkan lingkungan belajar yang kreatif, mempromosikan pembelajaran yang kolaboratif dalam lingkungan pembelajaran jarak jauh, menawarkan lebih banyak kesempatan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis atau tingkat tinggi, meningkatkan kualitas pembelajaran, mendukung pembelajaran dalam memfasilitasi akses ke konten pembelajaran. D. Komputer literasi pada anak usia dini. Awal penggunaan peralatan interaksi belajar online seperti komputer, gadget, dan lainnya, banyak kekhawatiran yang terjadi dari berbagai kalangan, mulai dari guru sampai orang tua. Anak-anak dapat memulai belajar komputer sejak dini. Waktu yang tepat untuk memulai mengenalkan teknologi informasi pada anak adalah usia 3-4 tahun. Anak usia dini sangat tepat dikenalkan teknologi informasi sebab memiliki berbagai kontribusi positif yang sangat menguntungkan dan menunjang optimalisasi perkembangan anak. E. Teknologi informasi komunikasi di PAUD. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengolahan informasi. Meningkatkannya penggunaan ICT telah menyebabkan orang tua, guru, para pendukung anak-anak mempertanyakan hubungannya dengan kebutuhan kognitif, emosional, sosial, dan perkembangan anak-anak. Masalah yang sering diyakini orang tua adalah penggunaan teknologi informasi pada anak-anak dapat merusak perkembangan anak usia dini.
Henry misalnya mengklaim bahwa menggunakan komputer sebelum usia 7 tahun mengurangi tugas penting perkembangan. Pendapat di atas tidak ada salahnya, sebab itu bisa saja terjadi jika teknologi informasi tidak digunakan secara bijak, terutama jika anak dibebaskan untuk mengakses apa saja tentang pengawasan orang dewasa. Pendampingan dari orang dewasa pada saat ini mengakses teknologi informasi sangat penting. Anak usia dini memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Kegiatan bermain pada anak usia dini dengan memanfaatkan media teknologi informasi ini sangat efektif untuk digunakan. Melalui penggunaan media teknologi informasi akan membangkitkan motivasi dan menjawab rasa keingintahuan anak yang tinggi. Ada beberapa persyaratan software yang dapat digunakan oleh anak-anak, diantaranya adalah software tersedia dalam pembelajaran prasekolah harus bebas dari kekerasan seksual atau lainnya, terutama konten yang tidak cocok untuk anak-anak prasekolah. Berdasarkan fungsinya dalam pembelajaran, terdapat dua fungsi utama teknologi informasi komunikasi, yaitu teknologi informasi sebagai media pembelajaran dan teknologi informasi sebagai sumber belajar dalam pembelajaran. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak. Bab 2, peran dan kontribusi TIK pada pendidikan anak usia dini. Peran TIK di PAUD. Peran TIK kini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Pola kehidupan tersebut berimbas pada pengembangan pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya sebagai media pendukung pembelajaran. Pengembangan kemampuan anak usia dini dalam pembelajaran berbasis ICT harus tetap dilakukan dengan konsep pendidikan anak usia dini yaitu belajar sambil bermain. Teknologi informasi komunikasi sebagai sarana optimalisasi perkembangan anak. Penggunaan TIK dalam layanan pengasuhan anak tidak hanya ketika anak-anak menggunakan komputer, tetapi ketika anak menggunakan seluruh perangkat bermainnya juga. Dampak perkembangan tampak lebih besar ketika komputer digunakan sebagai pendukung pembelajaran aktif, bukan sebagai tujuan akhir itu sendiri. Berikut pemanfaatan TIK untuk optimalisasi tumbuh kembang anak, diantaranya adalah pengembangan kreativitas, bermain imajinatif, pengembangan seni, perkembangan fisik dan motorik, pengembangan bahasa, perkembangan sosial emosional. Pemecahan masalah sains dan matematika, menggabungkan matematika dengan pembelajaran lainnya, pengetahuan dan pemahaman tentang dunia dan masa depan. Kontribusi TIK pada optimalisasi perkembangan anak. Penggunaan TIK memberikan anak-anak kesempatan untuk memperluas dan mengembangkan pembelajaran mereka di sekolah. Adapun kontribusi TIK dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan personal, sosial, dan emosional. Yang kedua, pengembangan bahasa. Yang ketiga, pengembangan matematika awal. Keempat, pengembangan motorik. Yang kelima, pengenalan pengetahuan sains. Yang keenam, pengembangan kreativitas. Yang ketujuh, media belajar dan bermain pada pendidikan khusus.